Selamat datang! Pernah kepikiran gak sih gimana caranya kita ngajar generasi yang dari lahir udah pegang smartphone? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sebuah riset keren yang ngebongkar rahasia gimana sebenarnya Gen Z itu belajar di zaman serba digital ini. Yuk, langsung aja kita mulai. Ini nih pertanyaan utamanya. Gimana cara kita ngajar generasi yang akses internetnya tuh ada di saku mereka setiap saat? Ini bukan cuma soal teknologi loh, tapi soal memahami cara pikir yang bener-bener baru, yang beda total dari kita-kita dulu. Oke, pertama-tama, ruang kelas yang baru. Dan ini bukan perubahan kecil-kecilan ya. Yang kita lihat sekarang ini, itu tuh sebuah revolusi, pergeseran total tentang cara ilmu pengetahuan diakses dan dibagiin. Coba dibayangin, dulu kita harus buka ensiklopedia yang tebal banget. Sekarang cukup sekali search di Google. Dulu guru itu ibarat orang bijak satu-satunya di depan kelas. Nah sekarang peran mereka berubah jadi pemandu, jadi navigator di tengah lautan informasi digital yang nggak ada batasnya. Pergeserannya ini masif banget. Sekarang yuk kita kenalan sama pemeran utamanya, generasi Z. Siapa sih mereka ini sebenarnya? Dan apa yang bikin cara belajar mereka tuh jadi unik dan beda banget? Ada satu istilah penting yang harus kita pahami. Pribumi digital atau digital natives. Ini bukan sekedar istilah keren loh. Bayangin aja, mereka nggak pernah tahu rasanya hidup tanpa internet. Buat Gen Z, teknologi itu bukan alat tambahan, tapi udah kayak udara yang mereka hirup setiap hari. Terus, gimana sih karakter mereka sebagai pelajar? Nah, ini dia petunjuknya. Pertama, mereka itu super visual, jadi lebih gampang nangkep info dari gambar atau video. Kedua, mereka terbiasa multitasking, bisa dapat info dari banyak sumber sekaligus. Dan yang ketiga, mereka butuh kecepatan. Mereka mau informasi yang cepat, padat, dan langsung ke intinya. Nggak pakai lama. Oke, kita udah tahu nih gambaran umumnya. Sekarang, mari kita lihat datanya langsung. Gimana sih cara Gen Z belajar pas mereka lagi nggak di sekolah? Jadi, ada sebuah penelitian yang nanya ke hampir 500 siswa. Pertanyaannya simpel banget. Waktu kamu belajar sendiri di luar sekolah, apa sih yang paling sering kamu pakai? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Dan coba lihat hasilnya. Wow, grafik ini nunjukin sesuatu yang luar biasa loh. Aplikasi di HP itu jadi pilihan nomor satu, bahkan ngalahin video online. Dan yang paling bikin kaget, dua-duanya ini jauh banget ninggalin les privat tradisional. Ini bukti nyata banget kan kalau sekarang tuh eranya belajar mandiri yang interaktif dan bisa kapan aja, di mana aja. Jadi kesimpulan pertamanya jelas banget. Kalau diibaratkan timbangan ya begini, saat belajar sendiri, teknologi digital itu perannya jauh lebih berat, jauh lebih dominan dibanding metode tradisional. Udah, titik. Tapi tunggu dulu. Kalau murid-muridnya sepintar dan semandiri itu dengan teknologinya, terus gimana dong nasib guru? Apa peran mereka jadi nggak penting lagi? Nah, temuan berikutnya ini yang benar-benar di luar dugaan. Kutipan ini tuh intinya dari semua ini, tidak akan ada perubahan dalam pendidikan tanpa transformasi dalam sikap para guru. Artinya, kita bisa punya semua teknologi paling canggih di dunia, tapi kuncinya ya tetap ada di manusianya, yaitu guru. Nah, ini dilema yang sering banget jadi perdebatan. Kalau muridnya udah pribumi digital yang serba bisa, apa peran guru jadi usang? Apa mereka cuma bakal jadi pengawas di kelas yang isinya layar semua? Ternyata jawabannya sama sekali bukan itu. Justru sebaliknya. Riset ini nemuin sesuatu yang luar biasa. Guru itu adalah faktor paling krusial yang justru membuka potensi teknologi buat para murid. Mereka bukan penghalang, tapi malah jadi pendorong utamanya. Ini temuan yang mengubah segalanya. Nah, mekanismenya ini disebut efek percontohan. Dan ini kuat banget dampaknya. Gini cara kerjanya. Pertama, gurunya ngasih contoh, pakai alat-alat digital di kelas. Terus yang kedua, muridnya ngelihat langsung, oh gini toh gunanya, dan mereka belajar teknik-teknik yang efektif. Nah langkah ketiga, dan ini kuncinya, karena terinspirasi sama gurunya, murid-murid jadi jauh lebih semangat buat pakai teknologi itu untuk belajar sendiri. Ini benar-benar kayak efek domino yang, wah luar biasa. Jadi setelah kita lihat semua data ini, artinya apa dong buat masa depan dunia belajar mengajar? Yuk kita tarik kesimpulan praktisnya. Jadi, apa intinya yang bisa kita ambil? Pertama, teknologi itu harus dirangkul, jangan cuma dianggap ada. Kedua, guru perlu mengubah perannya jadi perancang pengalaman belajar yang ngegabungin dunia nyata sama dunia digital. Dan yang paling penting, guru itu ibarat percikan api yang nyalain semangat belajar mandiri para siswanya. Dan gambar ini
Ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Tujuannya itu bukan gantiin guru pakai teknologi. Sama sekali bukan. Tapi tujuannya adalah memberdayakan guru dengan teknologi. Ngasih mereka alat super buat bisa nyambung sama generasi baru ini. Nah, semua ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah masa depan ruang kelas itu sebuah tempat atau sebuah jaringan? Ini bukan lagi soal 4 dinding, tapi soal koneksi, soal bimbingan, dan soal ilmu tanpa batas. Pilihan ada di tangan kita semua.